Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang trigonometri. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, untuk mengingat nilai trigonometri pada sudut istimewa, kita hanya perlu melihat jari kita. Nah, untuk di ibu jari nilainya adalah 0, lalu di sini setengah, lalu setengah akar 2, lalu setengah akar 3 dan 1. Untuk menentukan nilai sinus, kita mulai dari ibu jari. Sin 0. Sin 0 nilainya 0, lalu sin 30 derajat nilainya setengah. Kemudian sin 45 derajat nilainya setengah akar 2. Kemudian nilai sin 60 derajat nilainya setengah akar 3. Dan sin 90 derajat nilainya 1. Nah, kalau nilai kosinus sama sudut istimewa jari 0, 30, 45, 60, dan 90. Tapi kalau kosinus dari jari kelingking. Cos 0 itu nilainya 1. Lalu cos 30 nilainya setengah akar 3. Selanjutnya cos 45 derajat nilainya setengah akar 2. Lanjut, cos 60 derajat nilainya setengah. Dan cos 90 derajat nilainya 0. Nah, dari manakah semua itu? Kita akan bahas pada pembelajaran kali ini. Kita akan melihatnya, menentukan nilai-nilainya dengan menggunakan perbandingan pada sisi-sisi segitiga dengan sudutnya 30, 45, dan 60 derajat. Nah, sebelum membahas dari manakah nilai-nilai sin 0 kenapa 0, sin 30 kenapa setengah, kita ingat kembali terlebih dahulu nilai arti dari trigonometri. Trigonometri itu adalah perbandingan pada sisi-sisi segitiga siku-siku gitu. Nah, berarti kita ingat lagi tuh. Sin alfa, misal alfanya di sini. Sin alfa kemarin adalah D jang. Depan perterpanjang. Depannya adalah BC. Depan alfa BC ya. Nah, sisi terpanjang pada segitiga siku-siku ini adalah si AC. Lalu cos alfa. Cos alfa adalah sajang samping perterpanjang. Sampingnya alfa adalah AB. Lalu tersisi terpanjang pada segitiga ABC adalah AC. Lanjut ke tan alfa. Tan alfa adalah D sa. Di mana depan sisi alfa BC dan sisi samping sudut alfa adalah AB. Nah, untuk kosekan sendiri kebalikan dari sinus, berarti 1 per sin alfa. Kalau sin alfa D jang, di sini berarti jang D atau AC per BC, tinggal dibalik saja. Nah, sedangkan sekan alfa itu adalah 1 per cos alfa. Nah, berarti kalau sajang di sini jang sa. Nah, kalau di sini AB per AC, berarti sekarang AC per AB. Nah, kalau kotan alfa, kotangen alfa, kebalikannya di sini desa, di sini berarti sa D. Nah, berarti di sini BC per AB, di sini AB per BC. Begitu ya, ini dasarnya kita untuk menentukan nilai-nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa.
Kita lanjutkan untuk mencari nilai tadi, nilai yang ada di jari-jari Bu Lina. Nah, sekarang saya punya segitiga sama sisi. ABC ini segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, artinya sudutnya 60 derajat. Sama-sama 60 semua tuh. Nah, lalu kalau sisinya berarti misalkan si AC itu 2, ini juga pasti 2, AB juga pasti 2. Nah, selanjutnya karena saya ingin ada sudut 30 derajat, ini filenya belum PDF, tidak tertulis lengkap. Perbandingan dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, berarti saya akan buat garis bagi di sini. Arti garis bagi itu adalah membagi sudut sama besar. Kalau tadi di sini 60, kalau tadi di sini itu 60 derajat, artinya kalau saya bagi 2, berarti saya punya sudutnya 30 derajat, ini juga 30 derajat. Nah, istimewa dari segitiga sama sisi, garis tinggi, garis bagi, garis beratnya itu berintit. Nah, berarti kalau AB-nya 2, di sini saya punya titik D, berarti DB-nya 1, DA juga 1. Nah, sekarang perhatikan segitiga BCD. Segitiga BCD siku-siku di D. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu nilai dari sin 30 derajat. Sin 30 derajat. Sin 30 derajat tadi sinus adalah perbandingan sisi depan dibandingkan dengan sisi terpanjang. D-jang. Depan dari 30 derajat 1. Nah, sisi terpanjangnya si BC 2. Maka dari itu kita peroleh sin 30 derajat sama dengan setengah. Bu, kalau saya pengen cari pakai angka lain gimana? Boleh nggak gitu? Boleh, silakan di sini misalkan 4. Ini juga 4. Ini juga pastilah 4. Kalau dibagi ini 2, ini juga pasti 2. Nanti ketemu 2 per 4. 2 per 4 hasilnya juga setengah. Namanya perbandingan. Nah, gitu. Kita bandingkan. Nah, selanjutnya setelah sin adalah cos. Cos 30 derajat. Cos 30 derajat tadi adalah perbandingan dari sisi di samping sudut dibandingkan terpanjang atau sajang. Samping dari 30 derajat itu si CD. Tapi kita belum punya panjang CD itu berapa. Nah, saya ingatkan tentang teorema Pythagoras bahwa kalau di segitiga BCD, kalau Pythagorasnya berarti kuadrat dari jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya atau BD kuadrat ditambah dengan CD kuadrat. BD kuadrat tambah CD kuadrat sama dengan BC kuadrat. Nah, kita butuhnya CD itu tadi. Sanya itu CD. CD per BC. BC-nya udah punya 2, tapi CD kita belum punya. Ya kita cari dari sini. Berarti CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi BD kuadrat. Nah, BC-nya berapa? Tak taruh sini. CD kuadrat, BC-nya 2 kuadrat. Dikurangi BD-nya, sebentar. Kita pakai yang warna putih ya, yang warna merah biar tidak menghalangi, tak hapus dulu. Jadi terserah boleh pakai angka berapapun asal konsisten. Nah, saya tadi pakai warna oranye, BD-nya adalah 1 kuadrat. Nah, di sini 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat berarti 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Maka CD kuadrat sama dengan 3. Nah, si CD itu berarti plus minus akar 3. Tapi karena ini adalah sisi dari segitiga, tidak pernah negatif, maka kita ambil CD-nya yang akar
3. Berarti kita peroleh bahwa CD-nya adalah akar 3 atau kita tulis sebagai setengah akar 3. Nah, selanjutnya tan 30 derajat. Tan tadi adalah D-SA, sisi depan dibandingkan sisi samping. Nah, depannya apa? Depan 30. Kita fokus ke 30 ya. Depannya 30 itu 1. Sampingnya 30 adalah akar 3. Lalu kita rasionalkan gitu. Di sini berarti kalikan akar 3 per akar 3. 1 dikali akar 3 ketemu akar 3, akar 3 kali akar 3 ketemu 3. Berarti 1 per 3 akar 3. Nah, selain cara mencari tangan dengan perbandingan, kita juga bisa pakai mencari tangan itu dengan identitas trigonometri, bahwa tan 30 derajat itu sama dengan sin 30 derajat per cos 30 derajat. Sin 30 tadi setengah dibagi cos 30 juga setengah akar 3. Kita perlu dari sini ya. Nah, ada setengah kita bisa sederhanakan, dapat 1, dapat 1. Nah, ketemu 1 per akar 3. Berarti kita rasionalkan lagi. Nah, akar 3. Ketemulah 1 per 3 akar 3. Jadi yang penting, kenapa tadi saya di tangan hanya untuk nilai sin sama cos, karena nanti nilai tan tidak perlu dihafalkan. Cukup tahu bahwa tan itu sin per cos bisa dihitung. Jadi yang untuk diingat adalah nilai sin dan cos pada jari saya tadi. Yuk kita tadi ingat-ingat loh ya. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai dari trigonometri pada sudut 60 derajat. Nah, kita sekarang tetap perhatikan segitiga BCD, tapi kalau mau memperhatikan segitiga ACD juga boleh. Nah, pada segitiga ACD kita akan menghitung sin 60 derajat. Sin 60 derajat. Ingat, sin adalah D-jang, sisi depan dibandingkan dengan sisi terpanjang. Depan dari 60 derajat tadi CD. CD tadi nilainya, ukurannya adalah akar 3. Di sini tadi 2, ini juga 2. Gitu ya. D-nya berarti akar 3. Jangnya 2, berarti ketemu sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Lalu cos 60 derajat itu sama dengan cos 60 sajang. Sisi samping dari 60 adalah ini, si BD. Si BD itu 1. Tak tuliskan ya, tadi yang atas lupa. Tidak ditulis hurufnya. BD per sisi terpanjangnya BC. BD-nya 1, BC-nya 2. Lalu tan 60 derajat itu sama dengan D-SA. Sisi depannya akar 3, sisi sampingnya 1, tinggal akar 3 per 1, akar 3. Atau bisa dihitung juga dengan tan 60 derajat sama dengan sin 60 per cos 60 derajat. Berarti kita punya setengah akar 3 tadi di sini. Setengah akar 3 dibagi cos 60 setengah. Ada setengah, kita bisa bagi. Setengah bagi setengah dapat 1, ini juga dapat 1. Maka diperoleh akar 3. Gitu. Nah, lanjut mencari nilai trigonometri pada sudut 45 derajat. Saya punya segitiga siku-siku sama kaki. Di sini kalau sama kaki kan di sini 90. Nah, kan 90, di sini sisanya berarti kan 90. Saya bagi 2, dapat sudutnya 45 derajat, dapat sudutnya 45 derajat. Nah, saya ambil sudutnya sisinya 1, di sini juga 1 dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kan kita punya AB kuadrat ditambah ABC kuadrat, sisi siku-sikunya AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan
AC kuadrat. AB berapa? AB 1 dikuadratkan. BC berapa? 1 dikuadratkan. Sama dengan AC. Kita cari AC kuadratnya. 1 kuadrat 1 ditambah 1 sama dengan AC kuadrat. 1 tambah 1 itu 2. Di sini AC kuadrat. Nah, berarti AC-nya berapa? Kalau aljabar biasa, kita akan punya plus minus akar 2. Tapi karena AC itu adalah sisi dari segitiga, otomatis ukuran panjang tidak mengenal negatif, selalu positif. Berarti di sini akar 2. Nah, sekarang perhatikan segitiga ABC. Sin 45 derajat. Sin tadi adalah perbandingan depan dan terpanjang, dejang. Depan dari 45, boleh pakai ini, terserah, yang penting sama-sama 45 derajat. Depannya adalah 1, sisi terpanjangnya akar 2. Berarti kita rasionalkan, kali akar 2 per akar 2, ketemulah 1 kali akar 2 akar 2, akar 2 kali akar 2 adalah 2. Jadi 1 per 2 akar 2. Nah, cos 45 derajat sama dengan sajang. Sampingnya adalah 1, depannya sajang. Sampingnya 1, sisi terpanjangnya akar 2. 1 per akar 2 dirasionalkan lagi. Karena di sini akar 2 juga dikalikan akar 2 per akar 2. Tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk. Di sini berarti kita akan punya 1 per 2 akar 2. Lalu tan 45 derajat. Hasilnya tadi adalah desa. Depan per sisi samping. Depannya 45 derajat 1, sampingnya juga 1. Atau tak tulis dia sebagai, tadi hurufnya lupa terus, BC per AB. Tidak ditulis tidak apa-apa, yang penting sudah paham mana sisi depannya, mana sisi sampingnya. BC-nya 1, AB-nya 1, berarti 1. Boleh juga ditulis sebagai tan 45 derajat sama dengan sin 45 derajat dibagi cos 45 derajat. Nah, sin 45 setengah akar 2. Cos 45 setengah akar 2. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, jawabannya 1. Nah, dari tadi, oh ya, untuk nilai 0 derajat tidak saya jelaskan ya, di LKS sudah dijelaskan. Nanti kalau bingung silakan tanya. Sudut istimewanya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, lalu 60 derajat dan 90 derajat. Kita punya sin. Ini alfanya. Kita punya cos. Lalu kita punya tan. Tan alfa. Tidak hafal tan tidak apa-apa, yang penting hafal sin dan cos. Nanti kita taruh di jari-jari di jari tangan kita. Sin 0, 0. Tadi sin 30 setengah ya. Kita lihatkan dulu. Sin 30 setengah. Sin 45. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Itu. Setengah lalu setengah akar 2. Setengah akar 3 ini 1. Kalau cos itu bergerak dari angka 1. Nah, lalu cos 30 tak kasih warna ungu. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0 gitu. Tak lihatkan lagi. Cos 30. Cos 30 setengah akar 3. Cos 30 setengah akar 3, cos 60 setengah, cos 45 setengah akar 2. Nah, kita letakkan di sini. Nah, untuk nilai tan sendiri, kita bisa membagi sin dan cos. Sin per cos 0 per 1. 0 per 1 sama dengan 0. Tadi sudah kita hitung juga. Setengah dibagi setengah akar 3. 1 per akar 3. Kalau dirasionalkan, tadi ketemu 1/3 akar
3. Lalu sin tan 45, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, ketemu 1. Lalu tan 60, setengah akar 3 dibagi setengah, tadi ketemunya akar 3. Kalau 1/0 bagaimana? 1/0 tidak terdefinisi. Kenapa? Kenapa tan 90 tidak terdefinisi? Perhatikan di sini. Tan 90 derajat kan tadi sin 90 dibagi cos 90 gitu ya. Sin 91 dibagi dengan 10. Nah, dibagi dengan 0 kok 10. Cos 90 0 ya. Nah, 0. Nah, ini nilainya tidak terdefinisi. Kenapa? Kita ini coba aja nilainya, misal dia X. Nah, arti dari 6 dibagi 2 sama dengan 3, itu kan artinya adalah 6 sama dengan 2 kali 3. Nah, berarti kalau 1/0 sama dengan X, berarti kan kita artinya adalah 1 itu sama dengan 0 dikali X. Nah, 0 dikali berapa yang hasilnya 1? Kan tidak ada. Makanya dia tidak terdefinisi. Nah, tidak ada nilai X yang memenuhi kalau dikali 0 hasilnya 1. Kenapa? Karena 0 dikali X harusnya adalah 0. Berapapun bilangan dikalikan X hasilnya 0. Jelas ya untuk tabel dari nilai trigonometri pada sudut istimewa. Nah, biar tidak lupa, saya letakkan lagi nih di jari jemarinya. Nah, kita mulai dari ibu jari 0, lalu setengah, jari telunjuk, jari tengah, setengah akar 2, lalu setengah akar 3 dan 1. Untuk sin kita mulai dari ibu jari, sin 0 hasilnya 0. Lalu sin 30 derajat hasilnya setengah. Sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Lalu sin 90 derajat 1. Nah, kita lanjut ke cos dari kelingking. Cos 0, 1. Cos 30 derajat setengah akar 3. Cos 45 derajat setengah akar 2. Cos 60 derajat setengah. Dan cos 90 derajat adalah 1. Tannya silahkan cari sendiri dengan cara sin alfa per cos alfa. Jelas ya untuk nilai trigonometri pada sudut istimewa. Kalau belum jelas silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan soal uji kompetensi 3. Saya akan bahas yang 1A. Diketahui sebuah segitiga siku-siku di B. Berarti kita gambar dulu. B. A sama C-nya terserah. Nah, C-nya itu 60 derajat. Jika sudut C 60 derajat dan AB itu 18 cm, hitunglah luas segitiga ABC. Ingat bahwa luas segitiga ABC adalah setengah kali alas kali tinggi. Di sini yang berperan sebagai alas adalah si BC. Berarti setengah kali BC dan tingginya adalah AB. Nah, kita udah punya AB tapi kita belum punya BC. Nah, kita carilah itu si BC. Nah, kita punya 60 derajat, kita punya sisi depan, dan kita ditanyakan sisi samping, desa. Berarti, apa yang akan kita pakai? Apakah sin, cos, atau tan? Nah, kalau desa, berarti kita akan pakai tan. Betul sekali, tan 60 derajat. Kita akan pakai desa. Tan 60 derajat tadi nilainya adalah akar 3. Di sini D per sa sama dengan akar 3. D-nya adalah 18. Sa-nya kita cari akar 3. Nah, ini pindah ruas, tinggal tukar antara sa dan akar 3. Berarti sa sama dengan 18 per akar 3. Ini kita rasionalkan dengan cara kita kalikan akar 3 per akar 3. Berarti sa-nya atau
si BC-nya, SA atau BC, 18 kali akar 3, 18 akar 3, akar 3 kali akar 3 adalah 3, berarti 18 dibagi 3 itu 6, berarti 6 akar 3. Ketemu sanya atau si BC itu sama dengan 6 akar 3. Luasnya setengah kali BC, setengah kali 6 akar 3 dikali AB. AB-nya 18. 6 dibagi 2 bisa kita sederhanakan dulu. Dapat 2 bagi 2 dapat 1, 6 bagi 2 dapat 3. Nah, yang ini angka kita kalikan angka, yang akar biarkan saja akar gitu. 3 kali 18 itu 54, ada akar 3. Ya kita tulis 54 akar 3 cm persegi. Nanti sin A-nya nanti 30 derajat ya. Kenapa? Karena sudut dalam segitiga jumlahnya itu adalah 180 derajat. Nanti dicari sendiri untuk soal yang B. Lanjut untuk soal berikutnya di nomor 2. Di nomor 2A, cos 30 derajat. Cos 30 derajat dikali tan 45 derajat ditambah sekan 60 derajat kali sin 30 derajat. Sebentar saya ambilkan dulu jarinya. Saya ambilkan dulu agar gampang untuk tahu nilainya gitu ya. Nah, ini tadi jarinya tak taruh sini. Nah, kita lihat cos 30 nilainya berapa? Cos 30, lihat di jari manis. Cos 30 ternyata nilainya adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Tan 45. Tan 45 berarti sin per cos 45. Nah, tan 45 derajat. Sin 45 dibagi cos 45 derajat. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 ketemu 1. Ditambah sekan 60. Sekan 60 itu kebalikan dari cos. Berarti seperkos 60 derajat, tidak perlu ngafalin, cukup hafalin yang ada di jari ini saja. Nah, cos 60 itu lihat warna ungu, jari telunjuk. Cos 60 itu setengah, berarti 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah artinya 1 dikali 2 per 1, ketemu 2. Berarti sekan 60 itu 2 dikali sin 30. Lihat jari telunjuk yang warna oranye, sin 30 berarti setengah. Nah, kita punya setengah akar 3 dikali 1 adalah setengah akar 3. Ditambah 2 kali setengah itu 1. Hasilnya seperti ini. Semoga mudah diingat ya dengan melihat jari-jari kita. Nilai dari ibu jari 0 sampai dengan kelingking itu setengah. Kalau sinus kita lihat dari jempol atau dari ibu jari. Kalau nilai kosinus kita lihat dari kelingking. Oke, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Nanti kita lanjutkan diskusi. Kalau masih ada yang bingung, jangan ragu buat bertanya. Di grup WA boleh, di kolom komentar MS Team juga boleh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.